Dasarnya apa Mas, PSI dikatakan curang? Bukan, saya bukan mengatakan curang. Tadi Anda Tetapi bilang kalau mau dari 2,5 kan butuh 1,5%. Kebutuhan suaranya 1,8 juta. Dalam kondisi saat ini bagaimana mendapatkan angka 1,8 juta itu untuk lolos? Nah, itu pertanyaan yang saya Jadi Anda ajukan. tidak Kan mengatakan masuk PSI akal. curang ya? Saya tidak tahu siapa yang curang, apakah PSI-nya, penyelenggaranya, atau pihak tertentu. Itu yang saya sampaikan, Mbak Gren. Tetapi untuk penggelembungan sebesar itu, di hari seperti ini, sampai penentuan, kayaknya sih tidak mungkin. Anda mengatakan PSI menggelembungkan suara? Saya bilang, angka yang digelembungkan untuk saat ini tidak mungkin. Bagi saya tidak menuduh, tapi tidak mungkin, kan boleh. Oke, saya mau memperjelas aja, gitu karena Ya, bagi saya memang tidak akan mungkin angka dari 2,5 dalam hitungan beberapa hari besar melesat laju sendirian, gitu ya. Sementara ini perlu Mbak Grace perhatikan, perubahan angka bukan di persentase, tapi angka realnya berubah, turun naik, hampir tidak mungkin, gitu ya. Ya, si rekap ini kan merupakan work in progress ya Mas ya. Bukan Kalau kita sirekap lihat, yang maksudkan, yang saya maksudkan angka perhitungan realnya. iya, perhitungan real count ini kan yang kalau kita bisa lihat dipantau di lapangan kan beda-beda ya Mas, karena masih manual work ya, pekerjaan manual. Artinya kalau kita lihat sekarang saya udah pegang nih D1 di dapil saya, tetapi kalau kita lihat di Sirekap kan masih 30%. Yang berubah itu Mbak, bukan persentasenya, tapi penghitungan per TPS-nya. Perhitungan per TPS. Ya, angkanya misalnya 30, lalu ada yang naik, ada yang turun. Iya. Nah, ini yang menurut saya tidak mungkin. Iya, kita kan perlu ingat bahwa ada tren, proses sementara di ada TPS tren, itu, hanya PSI yang naiknya signifikan begitu. nah ini makanya nih Anda menggiring dengan berdasarkan data Tidak menggiring, yang itu nggak fakta jelas. di lapangan, Kalau kita tinggal lihat dilihat Mas, saja. ini kan data manual ya. Di berbagai TPS kami juga menemukan misalnya batang lidi PSI itu ada 10, ditulisnya 0. Tapi kan kita nggak bilang PSI dengan sengaja digembosi. Ini kan pekerjaan manual, orang bekerja dari pagi sampai tengah malam, bisa saja salah hitung, salah catat, salah jumlah. Makanya tugasnya di situ kan ada saksi-saksi dari semua partai ada di sana dan bisa menyaksikan sama-sama. Jadi saya pikir jangan PSI selalu menghitung kasus batang lidi yang angkanya tidak terlalu besar. Tapi yang saya bicarakan ada beberapa daerah yang angka untuk PSI naik signifikan. Iya, sampai saat ini, kalau kita mau bandingkan antara quick count dan real count, ada partai-partai yang jumlah selisihnya lebih besar lagi, misalnya PKB antara quick count dan real countnya selisihnya bisa 0,9%. Hari ini PSI dari quick count ke real count yang masih terus berjalan itu selisihnya di bawah 0,3%. Jadi masih dalam margin of error, masih dalam rentang yang sangat wajar saya pikir. Jadi tolong dihentikanlah framing-framing negatif seperti itu. Bawaslu juga udah mengatakan di tempat-tempat yang dicurigai karena misalnya ada postingan-postingan yang nggak jelas, itu sudah diverifikasi, tidak ada hal semacam itu Mas Ferry. Terima kasih. Kalau gubernur ini punya cara pandang berbeda dengan sang kakak, ini agak rumit membangun dominasi dinasti Jokowi di wilayah penting ini. Oleh karena itu, menarik juga kalau kita bisa membayangkan bagaimana posisi gubernur Jakarta dipegang oleh sang adik. Artinya akan ada peran penting keluarga Jokowi ke depan di wilayah penting yang bernama kawasan aglomerasi, di mana uangnya yang dihasilkan jauh lebih banyak dengan IKN ibu kota negara yang baru. Kalau Bapak bosan silakan keluar. Pintunya ada di sana. Bukan masalahnya. Jadi saya nggak nonton dia, saya minta nonton gosip. supaya nggak dikomentari setiap kalimat dari pembicara. Terima kasih penilaiannya. Dan bagi saya ini pelanggaran konstitusional yang begitu nampak jelas di kita. Ini peristiwa berulang untuk menumbuhkan satu keluarga saja. Dan bagi saya ya pelanggaran-pelanggaran konstitusi ini, pengistimewaan kepada keluarga tertentu adalah sesuatu yang dilarang di dalam konsep ketatanegaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini, channel inspirasi yang membahas seputar politik, pendidikan hingga budaya. Salam NKRI. Iya teman-teman, tentu kita sudah menonton cuplikan dari video sebelumnya. Tentu teman-teman sedikit banyaknya sudah memahami penyampaian-penyampaian di video yang baru saja kita tonton. Oleh sebab itu teman-teman, izinkan saya menyampaikan pendapat dari teman-teman kita
yang menanggapi video ini. Semoga bermanfaat, siapa tahu Anda juga mempunyai pendapat lain. Di sini saya awali pendapat yang pertama dari teman kita Aldo Bir. Tenggelamkan gerombolan Kim Plus koruptor ala dinasti Pak Jokowi. Mantap Pak Ferry Amsari, tidak ada partai yang baru 3 hari jadi kader partai, langsung diangkat jadi ketua partai. Siapa itu? Partai PSI? Karena Kaisang anak penguasa, seandainya bukan anak penguasa tidak mungkin langsung jadi ketua partai. PSI pengikut Sontoloyo Indonesia. PSI berharap besar dapat limpahan suara dari Projo dengan Kaisang jadi ketum. Lihat saja nanti kalau Jokowi sudah lengser, apakah PSI masih bisa mendapat suara. Kelihatannya si ibu memang kurang cerdas, berkali-kali nggak mengerti. Kita lanjutkan lagi ya teman-teman. Grace Natali dulu kirim Nobel ke Prabowo pembohong. Sekarang Grace Natali mau menjilat ke Prabowo. Dari sekian banyak orang yang tidak disalami sama Prabowo, hanya Grace Natali. Yang setuju PSI ini jadi sekolah partai aja sini ngumpul. Kaisang ketum PSI, anaknya Jokowi, makan roti aja seharga 400.000, sedangkan gaji guru honorer 250.000 rupiah per bulan. PSI kok enggak ada suaranya dengan kejadian-kejadian air-air ini. 1 bulan lagi juga tuh partai bubar bos, sudah kelar. PSI dibantu penguasa dengan cara curang, tapi tetap nggak bisa masuk Senayan. Mantap. Semoga makin banyak orang pintar macam Bang Ferry Amsari. Grace Natali wajahnya elok bagaikan rembulan, indah menawan, tapi sayang kosong. Janganlah pintar ngomong, tapi ngomong yang pintar. PSI mau cepat jadi partai besar, Perindo aja yang berkorban banyak, pelan-pelan naiknya. Setuju PSI curang, tenggelamkan PSI, Partai Sri Mulat Indonesia. Jokowi bintang iklan PSI, tapi suara PSI standar, itu artinya Jokowi sudah nggak laku. Kalau ada yang bilang tingkat kepercayaannya rakyat Indonesia terhadap Jokowi, itu bohong. PSI bukannya curang, tapi penipu rumah makan. Makan goreng ayam 3 ngaku 2. Ayo cerdaslah rakyat Indonesia, mari kita tenggelamkan partai-partai yang kotor dan bohong. Kita tunggu datangnya partai baru yang berbasis perubahan, yang bersih, jujur, dan demokratis. Teruslah menyuarakan kebenaran Bung Ferry. Allah selalu membersamai. Rakyat yang berakal sehat pun selalu mendoakanmu. Yang merusak sistem mendadak menggelembung dikuasai Alibaba. Pertama berdiri saya pilih PSI, setelah masuk Kaisang mulai amburadul. PSI ini kan gerombolan Joko, jadi sah-sah saja. PSI ini membuat kecurangan. Maling memang gak pernah mau ngaku, nanti kalau pelindung kekuasaan gak ada lagi baru ketahuan boroknya. Kita lanjutkan lagi ya teman-teman. PSI sok bersih, sok idealis, tapi dimainkan suaranya sehingga naiknya membludak partai curang juga rupanya. Ya, di sini ada pendapat yang terakhir dari teman kita yang menanggapi video yang sebelumnya. Indonesia sangat membutuhkan orang-orang cerdas seperti Bapak Ferry Amsari agar bangsa dan negara yang kita cintai ini mempunyai martabat di mata dunia. Ya,
Baiklah teman-teman, begitulah pendapat dari teman kita yang menanggapi video sebelumnya. Semoga bermanfaat. Ya, apakah teman-teman juga mempunyai pendapat lain? Apabila Anda mempunyai pendapat lain seperti teman kita di video ini, bisa mengirimkan melalui kolom komentar kita di video ini. Jika ada kata salah, saya minta maaf. Berjumpa lagi kita di video selanjutnya. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.